mau share sore hari ini tentang core of our mission. Bulan ini CLCC memberi tema bulan misi. Saya mau cerita tentang bagaimana Yesus memenangkan Zakheus. Yuk kita baca sama-sama yuk. Lukas 19 ayat 5 sampai 10. 3, 2, 1. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Sampai situ dulu. Buat Anda yang tidak tahu ceritanya, Zakheus itu turun dari mana? Saya ceritakan. Yesus itu sangat terkenal. Seorang hamba Tuhan yang sangat dikagumi, dihormati, diurapi. Dan kemana saja dia pergi, itu banyak orang yang berbondong-bondong datang mendekati Yesus. Pengen dekat sama dia. Banyak yang mengerumuni Yesus. Dan saking sulitnya untuk menyentuh Yesus, untuk ketemu Yesus, Zakheus ini badannya kecil, ya, agak cebol. Dia tidak kehabisan akal. Karena dia tidak bisa menembus keramaian, dia naik pohon. Nah di saat itulah Yesus berkata sama dia, Zakheus, segeralah turun. Jadi bukan turun gunung, tapi turun dari pohon. Nah ketika Yesus panggil Zakheus dan bilang, Zakheus, segeralah turun, aku mau menumpang di rumahmu. Kita lihat reaksi orang-orang di sekitar Yesus. Dikatakan di ayat 7, semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudara, apakah Yesus tahu siapa Zakheus? Menurut Anda, Yesus tahu tidak siapa Zakheus? Tapi kenapa dia mau menumpang di rumahnya? Ini resiko banget loh. Pencemaran nama baik. Ingat saya bilang bahwa Yesus ini terkenal. Seorang hamba Tuhan selebriti. Yang semua orang kagum dan menghormati dia. Sementara Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang dibenci orang-orang. Orang gak suka sama Zakheus. Dia dicap orang berdosa. Kita bisa lihat dari komen ini. Yesus tahu siapa Zakheus. Tapi dia masih mau menumpang di rumahnya. Mari lihat ayat berikutnya dalam ayat 8. Apa yang terjadi di rumah Zakheus ketika mereka sedang duduk makan sama-sama. Kita baca sama-sama ayat 8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Orang-orang Kristen dengar baik. Gereja ini harus siap menerima orang-orang berdosa, katakan amin. Sebarkan gosip yang baik di kota Bandung. Bahwa all premans are welcome. Semua orang-orang yang bertitle baji-baji itu, welcome in the house. Mereka boleh datang, no matter how many tattoos they have in their body. Gak peduli tatonya sebanyak apa. Gak peduli antingnya sebesar apa. They are welcome here. Dan kita semua mau bilang sama mereka, welcome home. Yesus tahu Zakheus dibenci. Tapi apa yang Yesus lakukan? Salah satu tanda kesombongan rohani adalah merasa diri paling benar dan gampang menghakimi orang lain. Kadang-kadang orang tuh kalau udah rajin ke gereja, dia ngelihat dunia tuh udah kayak gini. Lu orang pendosa-pendosa semua, kitalah orang-orang benar. Sehingga ketika ada orang yang pakai celananya kurang panjang, separoh lah gitu, nggak usah ngebayangin saya ya. Datang ke gereja, itu nyembah Tuhannya udah lain. Mercy, apa segala macam tuh.
Langsung, nggak hafal. Langsung ngelihat cewek masuk dengan celana kurang sopan, langsung begini. Wuh, seksi bos. Begitu kita lagi doa nyembah Tuhan, kita melek sedikit, kaget. Kenapa? Yang di sebelah tatonya gede banget. Kepala naga dan tengkorak pula. Langsung kita geser dikit. Taruh tas di situ. Gereja bukan tempat orang-orang benar. Gereja adalah tempat orang-orang yang butuh Tuhan. Kita harus terbiasa melihat orang-orang yang butuh Tuhan hadir di gereja. Jangan sombong rohani. Kalau gereja mau menangin jiwa, kalau gereja mau menjangkau jiwa-jiwa, satu yang Yesus ajar kita sore ini. Berhenti menghakimi. Kita harus ganti kacamata kita. Bukan ganti mereknya, tapi ganti cara pandang kita. Berhenti menghakimi orang lain. Kita lihat begitu Yesus mau menumpang di rumah Zakeus, orang-orang agamawi yang merasa mereka benar, merasa kudus, merasa suci, Mr. Holy, langsung bilang, dia menumpang di rumah orang berdosa. Lukas 6 ayat 37, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Cerita ini sudah bukan cerita yang asing buat kita. Cerita ini sangat terkenal bagaimana seorang wanita kedapatan berbuat zina. Dan oleh orang-orang ahli-ahli Taurat, Farisi dan sebagainya, wanita ini ditarik ke tengah kerumunan di depan Yesus dan bilang begini, perempuan yang begini dirajam batu. Menurut hukum Taurat Musa, perempuan yang kedapatan berbuat zina harus dirajam batu, dilempari batu. Saudara perhatikan sikap Yesus ketika perempuan berdosa ini dibawa ke depannya. Di ayat ke-7, sebelum Yesus berkata ini, saya lompati ayat ke-6-nya. Ayat ke-6-nya itu bicara soal gini, sementara mereka asik memaki-maki perempuan ini, Yesus itu malah ngapain? Nulis-nulis di tanah. Nah banyak pendeta khotbah soal ini. What Jesus wrote on the sand. Apa yang Yesus tulis di tanah. Menurut saya apa yang Yesus tulis di tanah tuh gak penting, gak ada yang tahu. Alkitab juga gak tulis. Ngapain pusing? Yang kita harus fokus adalah reaksi Yesus ketika mereka menghakimi perempuan ini. Ketika mereka menghakimi perempuan ini, Yesus malah gambar-gambar di tanah. Dalam keadaan modern hari ini seperti ini. Gua lagi capek-capek khotbah, lu main HP. Gua lagi capek-capek khotbah nih keringet dingin, lu malah ngecek Facebook. Malah ngecek Instagram, berapa banyak yang udah like. Berapa banyak yang udah view your video. Itu sikap apa tuh kayak gitu? Ngeremehin banget, ngentengin, ciheni, gak penting. Yesus sama, Yesus dia orang menghakimi perempuan ini. Saya mau kasih tahu, buat gereja perzinahan adalah dosa besar. Lu kedapatan berzina, pergi aja loh. Ngeri banget tuh gereja kalau sampai ada ketahuan yang berbuat zina. Jangan main-main loh, rajam batu bos. Yesus di tengah-tengah penghakiman itu malah gambar-gambar di tanah. Mungkin dia gambar kepala orang botak. Dan setelah mereka terus mendesak Yesus, Yesus bangkit berdiri di ayat ke-7. Yesus bilang apa? Ya udah, siapa yang merasa lu kagak berdosa, lempar batu duluan. Selesai. Ada nggak yang lempar batu? Firman Tuhan berkata satu-satu pergi, mulai dari yang paling tua, soalnya dosanya paling banyak. Yesus tanya sama perempuan ini, hai perempuan, ayat 10, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Lihat ayat ini, ayat 11 ini.
Tidak ada Tuhan, kata perempuan ini. Lega banget dia. Hampir dirajam batu mati gua. Dan lihat yang Yesus bilang apa. Baca sama-sama. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dunia ini penuh dengan judgment. Semua orang yang ketemu kita tuh nilai kita. Betul nggak? Lihat aja mata-mata perempuan. Dari tadi tuh ngeliatin saya pakai sepatu apa. Terus ngeliat Ciheni kakinya banyak bekas gigitan nyamuk loh. Baru pulang dari Papua. For your information. Celananya aneh banget tuh lipat-lipat kayak gitu. Mau beli? Ntar Tangan Pengharapan jual ya. Kita itu hidup dinilai orang. Gereja juga sama. Sukanya nilai orang. Gue majuan dikit biar fotonya bagus. Kamu harus gesit dong, kalau saya senum baru foto. Jangan fotonya lagi gini. Dengar baik. Ketika perbuatan aib, dosa yang paling tabu bagi gereja diperhadapkan kepada Yesus. Yesus menghadapinya dengan santai banget. Yesus mau kasih tahu orang-orang yang merasa benar, yang selalu menghakimi orang lain. Lu yang kagak pernah berbuat dosa, lempar batu duluan. Nyahok lu. Dan Yesus kita yang luar biasa itu malah bilang gini, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Apa yang Yesus mau ajar sama kita? Ingat gak sama perjumpaan yang mengubah kita? Berapa banyak saudara yang pernah berjumpa Yesus dalam hidupmu? Berapa banyak yang saudara yang sudah mengalami jamahan Tuhan dalam hidupmu? Coba ingat-ingat lagi. Bukankah kasih-Nya menerima kita apa adanya? Bukankah kasih-Nya mengampuni kita atas dosa-dosa kita? Bukankah kasih-Nya memberi kesempatan kita berubah? Firman Tuhan bilang gini, sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan selalu setia. Waktu Tuhan pertama kali jamah saya mau kasih tahu, I was in despair. Saya seorang remaja yang remuk, hancur, kelam masa depannya. Ditinggalkan orang tua dari umur 10. Hidup hancur-hancuran. Pacaran tuh udah kayak piala bergilir aja. No future. Saya gak punya harga diri. Gak bisa value myself. Why? Gak ada yang menginginkan saya. Even my parents didn't want me. Orang tua saya ninggalin saya. Saya merasa gak berharga. Dan waktu Tuhan jamah saya pertama kali, tahu gak, Tuhan tuh bukan kayak ngingetin, lu dosa ya, ingat ya lu pernah bikin ini ya, ingat ya lu pernah bikin itu ya, enggak. Pertama kali Tuhan jamah saya, dia bilang gini, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya masih ingat itu sampai hari ini. Saya nangis banget. He knew where I was hurt. Dia paling tahu kita paling luka tuh di mana. Sebagai anak kecil yang gak bisa lari ke papa mamahnya untuk sebuah pembelaan. Dan ketika masa kecil saya penuh dengan luka dan pahit. Dihina orang, dibully. Makanya saya against bully. Karena waktu kecil saya dibully. Saya gak bisa ngadu ke siapa-siapa. Dan Tuhan hadir sebagai Bapa buat saya. Dengar baik, ketika kita jumpa Yesus, Dia terima kita apa adanya. Dia gak suruh kita copotin anting kita yang 10 biji itu. Dia gak suruh kita hapus tato kita. Tato alis aja gak bisa hilang, gimana yang di tangan. Yesus selalu mengampuni, menerima kita apa adanya, dan memberi kita kesempatan berubah. Kita adalah produk-produk orang-orang yang telah menerima kasih Tuhan
dan kesempatan kedua. Tuhan mau kita lakukan yang sama buat orang lain juga. Berhenti saling menghakimi. Hal terakhir yang orang butuh dari orang Kristen adalah penghakiman. They don't need your judgment. Stop being judgmental. Orang-orang yang berasa paling benar, paling suci, paling kudus karena lu rajin berdoa sehari 3 jam. Saya bingung Anda doa apa. Karena kalau saya 3 jam kayak udah tidur deh. Jangan menghakimi. Saudara tidak bisa mengasihi kalau Anda tidak berhenti menghakimi. Kita butuh belajar berhenti menghakimi orang lain. Dan belajar mengerti orang. Dan mengasihi mereka. Dan memberi ruang untuk mereka berubah. Roma 14 ayat 13. Baca sama-sama. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu mengandut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Kenapa orang suka tersandung sama gereja? Kenapa teman-teman kita yang masih di luar sana suka tersandung karena anak-anak Tuhan? Karena kadang-kadang kita judgmental banget. Lu udah ke gereja belum? Belum. Gak takut Tuhan loh. Gereja bos, masuk neraka loh. Udah bayar perpuluhan belum? Gak bayar perpuluhan bangkrut loh bapak lo. Puasa, kagak puasa, kedagingan loh. Dengar baik, semuanya kita buat seolah-olah di dalam Yesus itu hanya ada penghakiman dan penghakiman dan penghakiman. Kalau lu gak lakukan A, lu akan dihukum. Kalau lu gak lakukan B, lu akan dihukum. Hang on, let me tell you the good news. Di dalam Kristus ada kasih karunia yang selalu mengampuni kita dan menerima kita apa adanya. Bukan supaya kita main-main dengan kasih karunia itu dan memanfaatkannya. Tapi supaya Anda mengerti dan menghargainya. Bahwa siapa dirimu dulu dan hari ini. Kalau bukan karena Tuhan. Gereja tuh harus siap terima orang-orang berdosa. Mulai biasalah lihat orang-orang yang pakaiannya tuh kacau-kacau, rambut berdiri-berdiri di tengah. Itu formnya habis berapa saya nggak tahu. Kok bisa berdiri begitu? Biasa aja gitu loh. Kali-kali lagi saya datang ke sini ada yang warna rambutnya hijau kuning merah gitu, nggak apa-apa. Jangan wajah-wajah malaikat semua gini. Bersayap semuanya tuh. Berarti kita belum memenangkan jiwa. Gereja di Bandung buka lagi. Saya mikir yang dimenangkan sedikit, gereja lebih banyak. Berarti yang ada tuh jemaat orang pindah-pindah. Nyobain gereja baru udah kayak nyobain mall baru. Kita adu yuk, bangku mana yang paling nyaman buat bobo. Kita adu yuk, WL siapa yang paling seksi dan paling bagus suaranya. Kita adu yuk, yang sound system sama lightingnya paling keren. Yang gampang parkir, yang mau beli Starbucks tinggal turun. Yang pengkhotbahnya paling kece dan keren, tapi suka ke pedalaman. Bercanda. Tapi kan bukannya begitu gereja. Dengar baik, saya pengen banget ini jadi warna. Bahwa gereja ini terbuka untuk siapa aja yang butuh Tuhan. Datang di sini, you are welcome home. Amen. Kalau ibadah ketiga ini mau jadi khusus ibadah yang menjangkau jiwa. Saudara mau lantai 2 tuh penuh. Saya mau bilang gini. Jangan menakutkan mereka yang belum tahu kebenaran. Waktu mereka datang ke gereja, contoh, ada cowok naksir saudara. Kalau udah ngomong pacar pada berbinar-binar nih matanya. Kasihan ya banyak yang jomblo. Cowok itu naksir saudara, tapi dia belum kenal Tuhan dan Anda pengen dia kenal Tuhan. Anda bilang, ikut gua ke gereja yuk. Kalau lu mau ikut gua ke gereja, gua mau makan malam sama lu. Cowok kayak gitu, hajar bleh. Mau dia. Dia pikir rugi apa cuma 2 jam duduk, tepuk-tepuk tangan, oke lah. Nah,
Kesempatan itu kita berharap Tuhan jamah dia. Bukan present worship-nya yang menjamah orang, Roh Kudus yang menjamah mereka. Nah, ketika tim present worship nyanyi dengan asiknya, mereka bilang, oh keren juga gerejanya, boleh, mereka ikut-ikutan. Lalu tiba-tiba, mari angkat tanganmu. Langsung dia bilang gini, lu gak mau makan malam sama gua gak apa-apa. Gereja lu aneh, orang-orangnya kesurupan semua. Saya belajar firman Tuhan, bahwa bahasa roh itu hanya membangun diri sendiri. Gak ada catatannya yang bilang bahwa bahasa roh itu membangun jemaat, gak ada. Jadi kalau lu merasa kurang diurapi, bahasa roh dulu 1 jam sebelum mimpin pujian. Jangan di sini bahasa rohnya. Orang bengong ngeliatin lo. Tahu nggak? Dulu kan saya WL, saya buka rahasia. Singer WL itu kalau udah bahasa roh, pertama dia udah nggak tahu mau ngomong apa. Kedua, supaya dia merasa urapan Tuhan turun, rasanya kayak panas-panas gitu. Tapi masalahnya, lu mau jangkau jiwa. Lagi kita bawa gebetan kita ke gereja, biar dia dijamah Tuhan. Nggak taunya mereka jadi bilang gini, gereja lu aneh gini, Bo. Orang-orangnya teh pada ayan-ayan. Ya kan ada yang kayak gitu. Ada. Saya juga heran kenapa seumur-umur saya ikut Tuhan dipenuhi Roh Kudus gak pernah sampai begini-begini. Sekali-kali saya pengen ikut. Tapi takut gak bisa berhenti. Saya mau kasih tahu sama kita semua. Christianity is not freaking people out. Kekristenan itu gak nakut-nakutin orang. Jesus was cool. Tahu nggak coolnya bagaimana? Orang berbondong-bondong mengikuti dia. Dia selebritis, bos. Diikutin orang banyak. Orang berebutan selfie sama dia. Berebutan pengen pegang jubah-jubahnya. Aduh, laris manis deh. Orang minta tanda tangan Yesus. Sekeren itu. Bayangin kalau Yesus aneh, gak bakal mereka diikuti dia. Tapi orang Kristen zaman sekarang, alah, dikit-dikit, haleluya. Suara kamu bagus banget sih. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Douglas, kamu keren banget sih kalau khotbah. Bukan kuat dan gagahku, tapi roh Tuhan yang ada pada aku. Geli tahu nggak? Gak usah kayak gitu-gitu deh. Listen, saya sekolah di Hillsong Australia. Kepala sekolah saya mengajarkan begini. Kalau ada yang memuji kamu, you only need to say thank you. Loh, kok gak praise God sih? Saya gitu dong, agamawi coy. Kok dipuji orang kita gak bilang praise the Lord, oh my soul. Kok enggak sih? Malah suruh bilang thank you. Kenapa tau gak? Seringkali ketika kita dipuji orang, suara kamu bagus banget sih. Ah enggak, biasa aja kok. Itu supaya apa sih? Supaya dipuji lagi. Enggak, bagus banget tahu. Coba kita bilang gini, thank you. Orang kan selesai. Lu khotbah keren banget, gue bergetar-getar mendengarnya. Enggak, biasa aja. Ih beneran keren tau Hen, keren. Kita tuh ngarepin kayak begitu tau gak. Misalnya gak ada yang komen, kita nanya gini, Dandan tadi Cici keren gak khotbahnya? Gitu. Atau kita nanya, tadi kayaknya gue kurang persiapannya, kayaknya tadi gue nyanyi fals dikit ya. Supaya apa tau gak? Ih bagus lagi lu tadi mimpin pujiannya. Ayolah, gue tahu, gue juga gitu dulu. Kita kan haus pujian manusia, lalu kita mati karenanya. Be religious enough to love people and forgive errors. Gue jadi serak gini kayak Iwan Fals. Kebaktian ketiga adalah korban. Ya. Kalau saudara mau jadi orang-orang agamawi, hanya boleh satu.
Jadilah agamawi untuk mengampuni kesalahan orang dan mengasihi orang lain. Berat banget. Tapi saya mau bilang gini. Kita nggak bisa menangin jiwa-jiwa kalau kita selalu pakai kacamata penghakiman. Gimana orang mau datang sama Tuhan kalau dikit-dikit kita bilang, lu kurang berdoa sih. Contoh nih, teman sakit. Teman sakit, nggak boleh foto-foto, enggak deh. Ketika teman sakit atau teman kecelakaan, reaksi pertama orang tuh gini. Coba lu periksa, lu dosa apa? Terus pacaran, putus. Terus kita langsung hakimi dengan ngomong gini, lu kurang peka sih, udah tahu dia gak setia, lu mau aja. Kita hakimi orang, dia dapat masalah, kita bilang dia ada dosa. Dia terlalu gemuk, kita bilang dia serakah. Ya kan? Dia gak mau bayarin kita makan, kita bilang dia kurang murah hati. Segala macam lah, pusing saya. Bagaimana kita menangin jiwa? Yang kedua, Yesus ngajar kita soal ilmu bangun hubungan. Menarik banget bagaimana Yesus yang tahu bahwa Zakeus itu orang berdosa yang dibenci orang banyak. Tapi Yesus malah bilang gini, Zakeus, aku mau menumpang di rumahmu. Tahu nggak, sebagai hamba Tuhan, ketika saya keliling pelayanan di desa, kota, maupun dalam negeri maupun luar negeri, kita nggak bisa milih kita tinggal di mana. Ada gereja yang kasih kita hotel, hotelnya pun variatif. Ada dari yang tingkat melati sampai tingkat Marriott. Kita nggak bisa milih. Ada yang tinggalnya di ruko, di pastori, dimanapun asal jadi. Tinggal aja, yang penting tidur. Nah, satu hal yang paling gak enak adalah ketika kita ditempatkan di rumah orang. Kenapa? Udah di rumah orang, kamar mandinya di luar. Yang lebih parah, kamar mandinya paling belakang. Jadi kalau kita bangun tidur, muka kita kan kacau banget, bos. Iya kan, bangun tidur itu kan masih belekan, masih jigongan. Kita ngelewatin ruang tamu, ruang makan, sementara mereka ada yang lagi nonton TV, ada yang lagi sarapan, dan lihat muka kita yang hancur gitu, udah mati gini. Wah, hancur juga nih pendeta. Ternyata make up doang tuh. Gak enak banget nginep di rumah orang. Mungkin Anda akan berargumentasi dengan saya dan bilang gini, ya Yesus milihnya juga pinter, Zakeus kan kaya. Dengar baik, Zakeus itu terkenal jahat. Lu mau tinggal di rumah orang tuh diracunin? Yesus itu take risk banget loh, mau tinggal di rumah Zakeus. Di zaman itu sudah ada hotel, ingat gak waktu Maria mau melahirkan? Cari penginapan susah? Di zaman itu sudah ada penginapan. Paling nyaman itu buat kita di penginapan aja. Mau sederhana pun gak masalah. Karena apa? Privasi terjaga. Lu mau pakai baju tidur model apapun gak masalah. Aduh, saya kalau buru-buru harus pindah dari satu kota ke kota yang lain. Koper saya tuh saya by phone disiapkan oleh orang yang kerja di rumah. Oke, bawain mama baju tidur satu, kemeja gitu, pakai by phone. Saya kan gak tahu dibawainnya apa atau enggak. Begitu sampai dan ternyata saya harus tinggal di rumah orang. Begitu saya buka, astaga, baju tidurnya lingerie. Jangan ngebayangin, dosa loh. Nah, kejadiannya beneran. Kita di Bali waktu itu tinggalnya di rumah pendeta lagi. Lah saya lupa diri. Saya kamar mandinya di luar. Terus pagi itu staf saya dari NTT kasih kabar, Bu, kami kecelakaan. Saya kaget bangun, handphone saya tuh gak pernah dimatiin, 24 jam nyala. Karena saya aware banyak orang yang butuh kontak saya di seluruh Indonesia. Telepon dan bilang, Bu, kami kecelakaan. Saya kaget bangun dan lupa kalau itu rumah orang. Saya gak ada signal. Halo, saya tidak bisa dengar. Tahu gak, saya lari ke jalan. Di pinggir jalan, gimana, udah ada signal belum? Bisa dengar? Ya, gimana, coba ceritanya gimana? Nabrak truk gini. Hah? Waduh, panik kan? Pas gua sadar-sadar, gua di mana ini teh? Di tengah jalan, di depan rumah orang, pendeta pula, dan tetangga-tetangganya orang gereja.
Dan gue pakai lingerie bos. Aduh saudara, kapok pisan. Saya langsung bilang sama yang kerja di rumah, lain kali tanya mama, ini rumah orang apa hotel? Enggak ada privasi tinggal di rumah orang. Dan betapa Yesus mengorbankan privasi dan kenyamanannya. Karena dia pengen bangun hubungan sama Zakeus dan tinggal di rumahnya. Tahu enggak, kenapa Yesus lakukan itu? Zakeus itu miskin hubungan. Dia kaya secara finansial, tapi dia miskin hubungan. Bisa dibayangin, dia tuh dibenci banyak orang. Gak ada yang suka sama dia, gak ada yang mau dekat sama dia. Bahkan orang-orang yang nempel sama dia, hanya dekat sama dia untuk memanfaatkan dia karena dia kaya. Bisa ngerti ya? Orang kaya tuh susah cari teman sejati. Orang berteman sama orang kaya cenderung karena pengen dapat manfaatnya. Ada gula, ada semut. Tapi dia susah cari teman sejati. Dan dia tahu dia dibenci banyak orang. Dia datang ke sebuah komunitas, mereka lagi ngomong-ngomong seru, ketawa-ketawa, begitu Zakeus masuk, mereka diam. Zakeus miskin hubungan. Yesus dengan reputasi yang begitu baik, dihormati banyak orang, rela mengorbankan semuanya itu, kenyamanannya, reputasinya, hanya untuk duduk bangun hubungan sama Zakeus. Nah, saudara tahu hasil dari apa yang Yesus lakukan? Zakeus itu sampai berdiri dan bilang ini, Yesus, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan yang dia katakan lagi, kalau ada segala sesuatu yang aku peras dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Orang biasa ganti itu 2 kali lipat aja udah bagus. Zakeus bertobatnya luar biasa banget, gawat banget. Dia bilang separuh hartaku buat orang miskin. Kalau ada yang pernah kuperas, aku ganti 4 kali lipat. Berapa banyak saudara yang pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus yang tadi angkat tangan? Ayo kasih hartamu separuh buat tangan pengharapan. Ada yang mau? Zakeus ini gawat banget pertobatannya. Hanya karena Yesus mau bangun hubungan sama dia. Dengar baik, KKR, kebaktian kebangunan rohani, cuma memenangkan jiwa tuh 1%. Padahal saya tahu percis, buat bikin KKR itu gak bisa kurang dari 2M. Kami pernah mendatangkan salah satu pembicara karena saya kerja sama dia. Mendatangkan dia ke Indonesia untuk 3 hari, 2 hari KKR, 1 seminar, itu habisnya 10M. Saya sedihnya luar biasa. Kenapa? 10M itu dihabiskan cuma buat KKR 3 hari. Kenapa nggak dikasih buat kita bangun rumah sakit aja di Indonesia? Supaya orang-orang miskin nggak perlu mati di pintu. Kenapa nggak dikasih buat kami bangun sekolah aja? Supaya kita bisa tolong anak-anak yang nggak bisa sekolah. Tapi malah dihabiskan dalam 3 hari hanya untuk KKR. Dan biasanya yang hadir ke KKR adalah orang-orang Kristen juga. Mana ada teman-teman kita yang bukan Kristen mau diajak ke KKR. Udah kayak ikan tahu itu jala gitu loh. Mana mau masuk ke dalamnya. Buat apa kita bikin kayak gitu-gitu sebenarnya? Yesus kasih kita contoh. Bagaimana kita memenangkan jiwa? Hanyalah dengan hubungan. Jadilah sahabat buat semua orang. Yesus itu luar biasanya apa? Dia melawan roh agamawi. Orang-orang yang merasa benar. Yesus tabrak itu semua. Yesus langsung tinggal sama orang berdosa. Kan kita bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dengar, ini bukan soal pergaulan. Ini soal tentang mengasihi orang. Seringkali kita merasa kita lebih suci, kita lebih benar, omongan kita lebih positif dan mereka semua negatif dan kita gak mau jadi teman buat mereka. Kita yang ada di sini hari ini adalah hasil dari uluran tangan orang-orang yang peduli akan jiwa kita. Yesus itu menembus batas budaya. Ingat kisah ini,
wanita Samaria yang ngambil air di mulut sumur. Yesus bilang sama dia, berikan aku minum. Wanita ini sampai heran, kok Yesus ngomong sama dia? Ayat 9 wanita ini bilang gini, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Karena di zaman itu orang Yahudi gak bergaul sama orang Samaria. Apalagi dia perempuan. Murid-murid aja kaget waktu balik. Loh, kok Yesus ngomong sama orang Samaria? Perempuan lagi. Yesus menembus batas budaya untuk memenangkan jiwa. Apa yang kita harus pelajari di sini? Ketika kita bangun hubungan, kita gak boleh beda-bedain orang. Kasih itu melampaui segala perbedaan. Saya buktikan, waktu kita jatuh cinta sama orang, semua perbedaan itu gak kelihatan, betul gak? Kasih itu mampu menutupi perbedaan. Tapi herannya ketika cinta itu habis, orang bercerai dengan alasan apa? Kita berbeda. Kisah Rasul 10 ayat 34-35, baca sama-sama. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Tuhan gak beda-bedain orang. Dikatakan orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Membaca ayat ini, saya gak berani bilang bahwa agama Kristen adalah yang terbaik. Nah loh, karena pada kenyataannya gak semua orang Kristen baik. Gak semua orang Kristen benar. Gak semua orang Kristen takut akan Tuhan. Gak semua orang Kristen mengamalkan kebenaran. Kadang-kadang kita coba menangin jiwa dengan bawa mereka ke gereja. Dan tapi banyak juga yang keluar dari gereja karena kecewa. Kita missing the point. It was never about religion. Ini bukan soal agama. Ini soal menyatakan kasih Tuhan buat dunia. Kita nggak bisa milih lahir di mana, lahir seperti apa. Orang-orang itu nggak bisa milih untuk tidak lahir di pedalaman Papua, pedalaman NTT. Mereka nggak bisa milih tidak lahir hitam dan keriting. Tapi kita seringkali beda-bedain orang dan memandang orang lain rendah. Mari tebarkan kebaikan dengan ketulusan. Jangan lakukan kebaikan atas dasar agama, politik, karena semua itu hanya akan punya agenda di belakangnya. Kita seringkali ingin kasih tunjuk, nih gereja melakukan misi kebaikan nih. Kita bawa banner gede-gede, gereja kami melakukan bakti sosial. Menurut saya itu gak penting. Ketika Anda baik, orang akan tertarik, apa sih agama lu? Ketika saya mulai diundang bicara di beberapa universitas, anehnya ketika sesi tanya jawab, setelah mereka mengerti siapa saya dan apa yang saya kerjakan untuk Indonesia, hal pertama yang mereka tanya adalah, apa agama Kaheni? Orang lebih peduli ketika kita itu menjadi saksi Kristus. Kalau kita mau menangkan jiwa, sederhana. Kristus yang dunia kenal itu baik. Dan kalau orang Kristen gak baik, mereka bingung. Makanya seringkali ketika orang Kristen bikin salah, orang mulai bilang gini, orang Kristen kok kayak gitu. Pernah gak saudara digituin? Saya pernah. Saya lupa masalahnya apa, saya langsung digituin. Orang Kristen kok kayak gitu? Kayak dunia tuh gak bisa accept kalau orang Kristen tuh gak baik gitu loh. Kenapa? Karena Yesus yang kita sembah tuh baik. Bagaimana supaya kita bisa jadi saksi Kristus? Ini penting. 2 Korintus 2 ayat 14, baca sama-sama. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Lihat baik. Yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengar baik anak Tuhan. Kalau hidupmu tidak berkemenangan, engkau tidak bisa menjadi saksi Kristus.
Orang hanya tertarik kepada Kristus di dalam hidupmu kalau engkau membawa panji kemenangan di dalam hidupmu, yaitu kemenangan Kristus. Kemenangan Kristus yang seperti apa? Waktu kita mengenal Kristus, kita diingatkan dan disadarkan bahwa kita berdosa dan kita butuh Dia. Apakah lalu kita berhenti berbuat dosa? Saya mau kasih tahu, kita masih bisa berbuat dosa. Tapi atas keputusan kita dan kasih karunia Tuhan, kita bilang gini, saya tidak mau berbuat dosa lagi. Kalau hidupmu gak bisa menang dari kebiasaan-kebiasaan lama, kalau hidupmu gak bisa menang dari sifat-sifatmu yang buruk di masa lalu, orang gak lihat perubahan hidupmu, orang gak lihat Yesus di situ. Perubahan hidup kita adalah karya Tuhan yang nyata. Karena lewat kitalah Yesus mampu menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia. Orang akan bilang, apa bagusnya sih ikut Yesus? Dan saudara harus mampu bilang begini, lihat hidup gua. Sejak gua ikut Yesus, seperti saudara promosi produk jualan Anda gitu loh. Orang mau lihat khasiatnya. Your acts speak louder. Saya nggak tahu saya pernah cerita ini atau enggak. Jangan jadi orang yang suka marah. Seorang pemarah itu nggak bisa mencerminkan Tuhan di dalam hidupnya. Karena Yesus punya karakter tuh dua. Ketika Yesus bilang ini, belajarlah daripadaku, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jadi kalau ente sombong dan galak, orang gak bisa lihat Yesus di situ. Kalau dulu di masa lalu engkau seorang pemarah, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit tersinggung. Nyamuk gigit aja bisa marah. Setelah kenal Yesus, kita harus berhenti marah. Jangan jadi angry bird. Aduh, nikah sama angry bird itu sengsara loh. I know what I'm talking about. Amsal 18 ayat 23. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tapi orang kaya menjawab dengan kasar. Hanya karena Anda punya uang hari ini, jangan suka ngerendahin orang. Kalau makan di restoran, jangan sok galak sama waitressnya. Hanya karena pesananmu, baru tadi siang, saya pesan kopi di gula, apa tuh, yang di PVJ sini. Saya pesan kopi hitam, saya bilang saya pesan kopi hitam 1. Begitu datang, saya tuh minum kopi hitam tanpa gula. Begitu datang, begitu saya minum, manisnya luar biasa. Lah dia kan kagak tanya pakai gula apa enggak. Nah image saya di mana-mana kita pesan kopi, gulanya pisah, bisa ngerti ya? Begitu saya minum manis, saya langsung panggil, Mbak, kok kopinya manis banget? Saya nggak minta gula loh. Dia bilang, ya tadi kan pesannya kopi hitam. Iya kopi hitam. Ya kita di sini bikinnya manis, galakan dia. Saya bilang ya udah nggak apa-apa, bikin lagi aja 1 lagi, tapi jangan manis ya. Mbaknya rada jutek. Kemudian dia masuk gak lama, saya udah takut nih, waduh jutek-jutek gini kopi gua diludahin jangan-jangan. Dia keluar, dia bawa kopi baru. Kali ini dengan gula di tangannya, dia pisahin. Dia bilang gini, ini Bu kopinya gulanya saya pisahin. Dia bilang gini, lain kali Ibu harus bilang kalau nggak mau pakai gula. Ampun. Terus saya bilang gini, nggak apa-apa, nanti masukin aja di bonnya, saya tetap bayar 2. Dengar, harusnya dia yang salah kan? Udah galakan dia, masih bagus saya nggak marah. Terus saya bersedia bayar yang salah itu. Nah, yang sering kali terjadi, galakan kita. Gimana sih kamu? Kurang ajar banget sih kamu. Panggil manajermu. Kan gitu kan. Karena kadang-kadang hanya karena kita yang duduk makan di restoran, kita berasa kita lebih hebat daripada yang ngelayanin kita gitu loh. Kita berasa kita yang lebih punya duit daripada dia. Amsal 18 ayat 23, orang miskin tuh bicara memohon-mohon. Iya Bu, Ibu mau apa Bu? Ya, oke. Kita hanya bisa merendahkan orang. Kita hanya bisa kasar sama orang. Kalau kita memandang dia lebih rendah dari kita. Kalau kita menghargai semua orang.
kita akan hati-hati sekali berbicara. Contoh, kalau Bapak Jokowi yang terhormat yang datang ke tempat ini, begitu dia sampai di pintu, tanpa saya beri aba-aba, kita semua langsung tegap berdiri, menghadap ke pintu. Langsung Daniel ke depan dan bilang gini, selamat datang Bapak Jokowi, perkenalkan saya Daniel, silakan masuk ke depan. Dan langsung kasih kode, Cieni turun, Cieni turun. Pak Jokowi naik. Coba kalau yang masuk ke pintu itu si Joko. Satu orang pun gak ada yang berdiri, boro-boro manggil kecuali Asyir. Kita bisa kasar sama orang, karena kita meletakkan orang lebih rendah dari kita. Yang saya ingin bicara sore hari ini, waktu saya habis. Ketika Anda ingin jadi saksi Kristus, milikilah karakter yang baik. Jangan kasar sama orang. Jangan suka merendahkan orang meskipun Anda kaya. Jangan ngomong sembarangan sama orang. Murah hatilah kepada orang lain. Saya tutup dengan ini. Saya nggak tahu saya udah pernah belum sampaikan ini. Mudah-mudahan belum, kalau nggak jadi basi. Suatu hari saya dan pacar saya waktu itu, kejadian ini 25 tahun yang lalu. Kami parkir mobil di mall. Waktu mundur, mobil pacar saya itu nabrak mobil orang. Sampai penyok pokoknya. Kenceng banget nabraknya. Kami cepet-cepet turun dari mobil untuk memeriksa keadaan mobil orang itu. Mobilnya hancur. Nggak lama kemudian, keluarlah bapak-bapak dari dalam mall ke arah kami. Saya masih ingat banget. 25 tahun lalu masih jelas dalam ingatan saya. Orangnya putih, tinggi besar, rambutnya agak gondrong sebahu. Mukanya ganteng banget kayak orang Manado gitu. Dia jalan mendekat, samperin kami dan bilang gini, nabrak ya? Nggak sengaja kan? Lain kali hati-hati ya. Kejadian ini 25 tahun yang lalu. Saya pikir, di mana ada orang sebaik ini? Ditabrak mobilnya nyantai banget. Nabrak ya? Nggak sengaja kan? Lain kali hati-hati ya. Saudara tahu nggak? Dia langsung naik ke mobil, nyalain mesin dan pulang. Saya sedih luar biasa. Kenapa? Kok dia nggak tanya sih nomor telepon saya? Main pulang aja. Sampai sekarang saya nggak tahu dia di mana. Udah telat juga anyway. Saudara, waktu kami jalan ke mall, saya dan pacar saya itu, pacar saya langsung ngomong gini, pendeta tuh kali ya. Saking baiknya orang itu, pacar saya beranggapan pasti itu orang pendeta. Nah, yang lucunya gini, seringkali orang Kristen pengen kelihatan Kristen tuh dengan bahasanya, agamawinya. Kayak gini nih gayanya. Ya Tuhan nabrak kok. Haleluya. Kok tidak hati-hati sih? Sudah tidak apa-apa. Lain kali hati-hati ya. Saya ampuni kamu dengan kasih Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Kita kan punya kode-kode bukan dalam bahasa Kristen. Ketika kita bilang shalom, kalau ditanya apa kabar kita jawab luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Terus kalau kita mau pergi kita bilang God bless you, ya kan? Dikit-dikit haleluya. Cabai sekilo berapa? 150.000. Haleluya. Kita kan kayak gitu-gitu kan. Belum yang pakai bahasa roh sambil jalan. Sikiralaba takaralaba shandaralaba takaralaba. Yes, horalaba shikirelabo. Lagi di mall bahasa roh. Kita pengen kelihatan gue orang Kristen, pakai salib gede-gede sampai lehernya jatuh. Kita pakai salib banyak banget deh. Tato salib di jidat. Kita pengen banget kelihatan Kristen kadang-kadang dengan gaya agamawi kita. Tapi lihat, orang ini nggak pakai bahasa-bahasa agamawi sama sekali. Dia cuma menunjukkan kemurahan hati. Dia cuma menunjukkan kebaikan, pengampunan, dan dia kasih kami kesempatan. Dia bilang gini, lain kali hati-hati ya. Aduh keren banget, Bo. Sampai hari ini saya nggak pernah lupa orang itu. Di manakah kau? Saya main, ini jangan direkam ya. Berapa banyak kita bisa jadi saksi bagi Kristus?
tanpa harus sok jadi agamawi di dunia kita masing-masing. Tanpa pura-pura jadi sok rohani. Tapi gaya hidup kita memberkati orang lain. Dengan kemurahan hati kita. Dengan kelemah lembutan kita. Dengan kerendahan hati kita. Dengan karya-karya terbaik yang kita bisa buat untuk Tuhan. Sehingga orang melihat perbuatan kita yang baik dan mempermuliakan Bapa kita yang di sorga. Amen.